Oke, baik pendengar Kardopa, selamat siang. Bertemu lagi bersama kita tentunya di program spesial dialog duduk bareng parlemen. Kali ini kita langsung live dari ruang fraksi Gerindra di DPRD Sumatera Utara. Untuk topik bahasan kita tentang apa dan bagaimana Sumut di 74 tahun. Karena tanggal 15 April 2022 yang lalu kita memperingati hari ulang tahun yang ke-74 dengan kegiatan yang sederhana dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Terus tanggal 14 April 2022 ini juga diadakan sidang paripurna di DPRD Sumut yang turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi dan juga beserta jajarannya. Ada Ketua DPRD Sumut Bapak Baskami Ginting. Itu dalam sidang paripurna banyak menyoroti berbagai hal yang ada dan terjadi di Sumatera Utara. Salah satunya ini masalah narkoba. Kita Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat pertama untuk penyalahgunaan narkoba. Ini akan aku singgung sedikit tentang ini ya. Untuk spesial dialog duduk bareng parlemen untuk siang hari ini. Bersama di sini sudah hadir penasihat fraksi Gerindra, ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Subandi STMM. Selamat siang Pak. Selamat siang para pendengar Kardopa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sedikit aku soroti tadi tentang Siap. 74 tahun Provinsi Sumatera Utara. 74 tapi kita mendapatkan predikat yang sangat tidak enak. Ya. Posisi pertama di penyalahgunaan narkoba. Bagaimana menurut pendapat Bapak ini? Nggak enak banget ya Pak? Ya benar. Jadi biasanya orang dapat ranking 1 itu menyenangkan gitu ya. Anak kita kalau di sekolah dapat ranking 1 kita puji-puji. Yes. Nah sekarang pemerintah Sumatera Utara mendapat ranking 1 untuk peredaran dan pemakainya narkoba di Sumatera Utara ini. Oleh sebab itu sebenarnya ini pukulan telak bagi kita di Sumatera Utara, baik eksekutif, legislatif, terlebih aparat hukum. Yeah. Karena di tengah kita punya slogan Sumut bermartabat. Benar. Ini kita ranking 1 pengguna narkoba. Oleh sebab itu pemerintah DPR pada awal 2019 kita sudah menerbitkan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian diikuti dengan Pergub yang sudah juga kita terbitkan di tahun 2020 kemarin. Nah, sejalan dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Jadi sebenarnya regulasi sudah cukup ini. Sudah cukup ya? Cukup. Tapi sudah 2 tahun kita belum juga turun dari ranking 1 ini. Belum, ini sebenarnya masih ada. Pukulan telak buat kita. Oleh sebab itu di 2021 kemarin DPR mengadakan sosialisasi Perda. Hampir semua DPR itu memilih Perdanya tentang bahaya narkoba ini. Karena umumnya masyarakat di Sumatera Utara ini belum paham tentang bahaya narkoba. Lebih-lebih di bawah ya. Masyarakat kita tidak mengerti kalau ini sesuatu yang berbahaya. Karena banyak juga masyarakat kita yang menganggap bahwa narkoba ini bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya, menambah kekuatan fisiknya dan lain sebagainya. Padahal ini sesuatu yang berbahaya. Nah, oleh sebab itulah pemerintah, DPR bekerja sama ini untuk bagaimana mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Tapi sayang, tidak semua daerah tingkat 2 itu menyambut ini dengan baik. Oh gitu. Nah, dikarenakan kita lihat dari mana? Kita lihat bahwa belum semua daerah tingkat 2 punya perda. Oh, okay. Ya. Kalau kita mau melakukan yang bisa dilakukan oleh pemerintah DPR itu kan bukan penindakan, tapi bagaimana penyuluhan, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita, seperti sosialisasi, pencegahan supaya mereka jangan lari ke sana. Dulu kita lihat bahwa kalau ada aparat mau menangkap itu masyarakatnya rame-rame melempari, melakukan perlawanan. Jadi tapi kayak dilindungi ya Pak? Kayak dilindungi. Karena mereka belum tahu itu berbahaya. Tapi belakangan ini
Sudah beberapa kejadian itu masyarakat malah mendukung. Nah, ini satu nilai. Nah, oleh sebab itu supaya juga daerah-daerah tingkat 2 buat perda. Pemerintah daerah tingkat 2 harus menyiapkan perda untuk itu. Sehingga DPR-nya, Satpol PP-nya bisa ikut bersama-sama melakukan edukasi, melakukan pencegahan terhadap masyarakat. Kalau penindakan kita serahkan kepada aparat hukum. Aparat hukum ya Pak, oke. Kalau kita lihat juga aparat hukum semakin gencar sih Pak untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini ya. Terkait banyak sih berita-berita hari ini ada penangkapan narkoba, ada yang sana di sini gitu lokasinya. Ya, benar sekali. Saya melihat bahwa ke belakangnya ada kemajuan ya. Tapi terus terang saja itu belum maksimal kalau menurut saya. Karena bagaimanapun masih saja kita selalu temukan aparat-aparat hukum yang terlibat gitu ya. Nah, jadi ini perlu lebih tegas lagi. Saya selalu sampaikan Pak Kapolda kita, Pak Panca ini sudah cukup tegas. Kita lihat dalam waktu yang singkat berapa Kapolsek yang diganti, Kapolres dan sebagainya itu ditindak. Nah, tapi masih banyak lagi. Nah, ini Pak Kapolda, masih banyak lagi itu. Jadi Bapak harus kerja keras kalau kita Sumatera Utara ini mau turun dari ranking 1. Turun dari ranking 1. Kalau tidak kita masihlah ini. Harapan kita masuk 2023 hasil dari survei BNN itu kita sudah turun. Nah, jangan di posisi pertama lagi. Jangan di posisi pertama. Kalau bisa di bawah 10. Di bawah 10 ya. Oke. Tapi terkait sidang paripurna Pak, ini Pak Baskami Ginting banyak menyoroti berbagai hal apa yang terjadi di Sumatera Utara. Bagaimana dari fraksi Gerindra sendiri? Apa yang menjadi catatan yang paling disorot nih Pak? Ya baik. Memang di periode ini ada kurang beruntungnya gitu ya. Oh, Anda kurang beruntung. Anda kurang beruntung. Kenapa? Karena periode Pak Gubernur dan DPR kita sekarang baru saja memulai dan masih menyelesaikan sisa-sisa lama. Karena pandemi ya Pak? Masuk pula pandemi. Sehingga terus terang memang pembangunan kurang. Nampak di Sumatera Utara. Tapi ya, saya memberikan masukan bahwa Sumatera Utara ini kita harus terus berupaya kita mandiri. Karena Sumatera Utara yang mempunyai luas lebih kurang 18.000 kilometer persegi, 182.000 ya kilometer persegi itu lebih kurang itu 18.298 hektar, cukup luas ya. Kita yang punya luas daerah begini luas, perkebunan kita luas, wisata kita bagus, kita harus bisa mandiri. Tetapi lebih fokus, saya berharap ke depan pemerintah lebih fokus dan DPR siap mendukung, kita harus bermain di regulasi. Pertama tentang perkebunan kita yang cukup luas di Sumatera Utara. Kita itu punya luas kebun di Sumatera Utara, ini tercatat ya penghasilan kita di 2020 7 juta ton per tahun. Di 2020. Oke. Nah, jadi kalau harga sawit sekarang anggap saja masih 7 juta ton, kalau harga sawit sekarang 3.000 per kilo, sudah berapa triliun duitnya? Ya kan? Bapak bilang kita luas yang perkebunan kita cukup luas. Tapi kebun sawit ya Pak ya? Ya. Tapi kemarin sempat kita mengalami kelangkaan minyak goreng. Nah, itu hal lain nanti ya. Ini soal pendapatannya dulu. Nah, jadi hitung-hitungan dulu nih. Hitung-hitungan. Jadi kalau dari segi PAD sebenarnya kita harus regulasinya harus kita minta ke pusat bahwa ada yang tinggal karena dampak dari pembangunan kelapa sawit, mengangkat CPO dan lain sebagainya, truk-truk dia yang 24 ton lewat di jalan kita ini kan rusak. Nah, jadi kita harus minta lebih. Tidak sama dengan daerah-daerah yang lain. Saya hitung-hitung kasar, kalau dia 7 juta ton setahun, itu 210 triliun. Kalau sama kita dikasih 5% saja sudah berapa? Udah lebih daripada APBD Sumut. Nah, artinya untuk membangun Sumut ini, jalannya bagus semua, udah bisa kita lakukan. Bisa mandiri. Tapi bisa mandiri sebenarnya.
dari satu sisi saja. Ditambah lagi soal pariwisata. Ya, pariwisata kita yang cukup bagus, cukup elok-elok, punya Danau Toba, punya daerah pesisir yang cukup banyak pantai-pantainya, hutan mangrove dan sebagainya. Ini jualan yang luar biasa. Nah, saya berharap pemerintah kita bermain di regulasi nanti. Ini banyak kawasan-kawasan pantai yang ini tidak jelas regulasinya, padahal itu masuk kawasan hutan misalnya. Ya, ini harus kita kelola sehingga memberikan masukan. Istilah orang dinas kehutanan, uang itu melayang-layang. Mau kita tampung nggak bisa karena kita nggak punya regulasinya. Sementara pihak-pihak pengusaha memanfaatkan sepanjang pinggir pantai Cermin dan sebagainya. Itu semua kawasan hutan. Tapi diambil tidak swasta jadinya, Pak, ya, diambil swasta, dinikmati mereka, tidak ada PAD untuk Sumut. Nah, ini kita harus bermain di regulasi. Nah, saya singgung soal minyak goreng tadi. Benar ya. Ah, ini cukup maka luas, cukup luas. Ini sesuatu anomali juga nih. Ada keanehan gitu ya. Kita penghasil sawit, pabrik CPO kita banyak, pengolahan CPO banyak, kok kita bisa kekurangan minyak. Saya melihat bahwa ini ada sebuah permainan. Inilah kartel ya, dikuasai oleh orang-orang yang berduit. Ya, ketika satu harga 14.000, ini banyak yang memanfaatkan ini. Jadi tidak mungkin minyak goreng itu diekspor, Pak. Itu tidak mungkin. Karena harga luar lebih murah dari kita. Di Malaysia harga minyak goreng per kilo 8.700. Kira-kira gitu, uang rupiah kita. Tidak mungkin diekspor keluar. Tetapi pemain kartel, nah, dimasukkanlah dia ke kontainer-kontainer itu seolah-olah mau dibawa ke luar. Padahal menurut saya tidak. Dari susunan kontainer saja saya tahu itu nggak akan mungkin. Kalau susunannya rapi, ya itu mungkin mau double. Tapi kalau hanya ditumpuk-tumpuk saja di dalam kontainer-kontainer itu permainan daripada kesengajaan ya, Pak ya? Ya, mafia-mafia minyak goreng ya kan. Tahan dulu, lihat situasi, mumpung mau Ramadan, harga naik keluar semua. Jadi itu, pinter ya, Pak, itu dinas kita, dinas perindustrian perdagangan, aparat hukum harus menindak tegas itu. Seharusnya, Pak. Seharusnya. Ya. Jangan karena tidak mungkin minyak goreng itu kurang di Sumatera Utara ini, apalagi ya, luar biasa sekali. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Oke, kita tahan dulu, Pak. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, nanti kita lanjut lagi obrolan kita siang hari ini. Live Instagram jangan lupa di Kardopa FM Medan atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali ke studio. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi spesial dialog duduk bareng parlemen langsung live dari ruang fraksi Gerindra DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak, enaknya manggil Anda Pak Bandi, Pak Subandi? Pak Bandi aja. Pak Bandi aja. Oke, Pak, kita terkait ngomongin tentang APBD nih. Ya kan? Sudah sejauh mana ini pencapaian dan hasil maksimal yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan APBD? Sektor mana yang dinilai sesuai? Mana yang harus dilakukan pembenahan terlebih dahulu gitu, Pak? Ya, baik. Jadi Pak Edi sempat ngeluh masalah APBD juga, Pak, masalah dana. Benar. Di suasana Covid ini kemarin, karena kita APBD kita banyak yang terpotong-potong, memang terus terang saja kita belum bisa mencapai maksimal, ya. Karena dana Covid kita itu hampir separuh itu terpotong untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya dapat digunakan untuk belanja pembangunan. Nah, kalau dikatakan mana yang berhasil, mana yang belum, saya merasa memang belum semua bisa maksimal berhasil. Karena semua sektor, mulai sektor pendidikan, kesehatan, kemudian perbaikan jalan, ya, ini semua memang banyak yang terkendala. Tetapi memang dari sisi penganggaran itu, kita terfokus memang kemarin di kesehatan. Kesehatan. Di masa pandemi ini, masa Pak, pandemi sehat dulu ini, lah ya. Yang penting masyarakat kita Sumatera Utara ini sehat dulu, ya, bisa tidak terdampak Covid kemarin, tidak begitu banyak yang kena. Kemudian bagaimana kita memberikan perlindungan kepada masyarakat kita, itu menjadi
utama kita, dan kita siapkan perdanya, kita sosialisasikan ke masyarakat agar mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya, itu yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi dampak COVID kemarin. Dampak COVID, ya. Oke, sampai saat ini juga kita masih dalam kondisi pandemi ya Pak ya, walaupun mungkin sudah agak turun ya Pak, sudah melandai ya. Sudah landai, mudah-mudahan ini terus bisa landai, kita. Ya bisa normal kembali. Bisa normal kembali. Terkait masalah regulasi tadi Pak, ini gimana Bapak bilang kan tadi agak kita fokusnya ke regulasi ini supaya terbit bagaimana ini untuk sistemnya gimana gitu. Jadi terkait regulasi ini, sesuatu pendapatan kalau kita mau masuk ke kas kita kan harus ada aturannya, ada aturan mainnya. Sama yang saya katakan tadi, misalnya tentang pariwisata, itu kan harus ada regulasi yang mengatur. Nah, mereka mau, para pengusaha itu mengatakan kami mau menyetorkan, tapi di pemerintah sendiri ini masuk pos mana? Karena regulasinya belum ada, kan gitu. Nah, ini harus kita siapkan. Pertama, kalau pariwisata mungkin kita pemerintah Sumatera Utara yang menyiapkannya. Tetapi misalnya dari sawit ini harus ada dukungan dari pemerintah pusat, terutama rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, wakil-wakil rakyat kita yang berasal dari Sumatera Utara. Karena ini tidak selesai di Sumatera Utara, dia harus ke pemerintah pusat. Ke pusat. Nah, bagi hasilnya ini di pemerintah pusat. Pemerintah Sumatera Utara bersama DPR siap mendorong dan sudah beberapa kali menyampaikan, kita berharap teman-teman yang perwakilan dari Sumatera Utara ini agar mendorong, ini segeralah ya, agar pembangunan Sumatera Utara ini bisa memperbaiki jalan-jalan kita yang cukup banyak dan luas ini. Kita tidak seperti daerah lain lah. Kalau daerah lain kan sempat mengancam, ya kami mau merdeka aja lah gitu ya kan. Benar. Nah, kita tidak seperti itu. Ada beberapa daerah yang seperti itu. Nah, ada sudah daerah seperti itu ya. Ini mau merdeka atau bagi hasil nih? Ya. Ngancem dulu. Ngancem dulu ya kan. Kita tidak seperti itu. Jangan diancam dulu gitu. Jangan diancam dulu lah gitu. Kami rakyat Sumatera Utara ini kan sudah lama kali menunggu ini ya. Nah, sampai kapan nunggu terus? Sampai kapan nunggu terus? Jalannya makin hancur terus karena truk mengangkut kelapa sawit, mengangkut CPU itu tonasenya gede-gede, besar-besar. Nah, jadi regulasi ini harus kita kejar. Nanti begitu juga pariwisatanya, begitu dengan kelapa sawitnya dan yang lain-lain. Nah, jadi pemerintah Sumatera Utara, DPR kita harapkanlah. Ini kan Pak Gubernur, bagaimana ke depan ini supaya PAD kita meningkat, ya kita harus bermain di regulasi selain daripada memaksimalkan yang ada. Masih banyak yang belum maksimal ya. Pertamina itu masih bisa kita maksimalkan. Masih bisa dikelola gitu. Masih bisa. Karena Pertamina menyetorkan pajaknya itu, pajak bahan bakar kendaraan itu tidak berdasarkan berapa yang terjual di sana, dan selalu kita tanyakan mereka itu tertutup. Mereka hanya menyetorkan. Inilah bagian pemerintah Sumatera Utara. Jadi harus ada ketransparanan semua. Ini juga harus ada dukungan pusat untuk itu. Harusnya. Yang duduk di pusat nih, DPR RI DPR RI. Terutama yang berasal dari Sumatera Utara. Pertamina itu harus transparan kepada pemerintah provinsi, ya kan? Berapa sebenarnya? Karena itu minyak rakyat bayar dulu loh. Lagian sekarang naik Pak. Lagian sekarang naik lagi ya kan? Naik lagi. Naik terus nih. Di tengah kondisi pandemi ini kemarin mungkin salah satu hal yang didemokan ya Pak ya. Didemokan anak-anak mahasiswa yang sempat diterima langsung sama Pak Baskami sama Pak Edi kemarin. Ya benar. Jadi jangan pajaknya hanya banyaknya ke pusat saja, ke daerah justru biasa-biasa aja. Kemudian tidak ada ketransparanan berapa yang terjual. Harusnya berapa meter minyak yang terjual, berapa meter pajaknya harus disampaikan ke pemerintah. Ya. Ini pada masyarakat yang kecil kan pada menjerit nih, harga minyak goreng naik, harga BBM juga naik. Apalagi ini mau naik. Bahan pokok kemarin biasanya naik Pak, benar kan Pak? Bahan pokok ini juga sebenarnya kita berharap lah, jangan lagi spekulan-spekulan memain-mainkan ini di tengah kondisi rakyat yang sulit ini. Nanti justru akan menimbulkan dampak yang kurang baik, ya kan? Jadi kita harapkan para spekulan tolonglah barang yang ada rakyat lagi butuh jual,
jangan hilang dari pasaran ya. Ya. Kita nggak yakin kalau minyak goreng bisa hilang di Bisa Sumatera hilang. Di Ini Sumatera ada yang Utara. jahat. Mau goreng aja susah ya kan? Ya. Ada yang nakal. Ada yang Nggak mungkin nakal. kita makan tiap hari rebus-rebusan Ya, terus kan, Pak? ya. Nggak seru nggak digoreng-goreng. Karena sekarang kalau ngomong digoreng-goreng juga seru kok. Ya. Pak, balik lagi ke masalah narkoba, Pak. Peringkat pertama Sumatera Utara. Ya. Ini apa yang dilakukan fraksi Gerindra untuk Ya. menghampas peredaran narkoba di Sumut ini, Pak? Baik, jadi ada beberapa. Pertama yaitu kita harus lebih gencar lagi menutup tempat-tempat yang karena Perda sudah mengatur. Ada perdanya. Peringatan pertama. Jadi semua tempat hiburan harus memasang di sana tentang peringatan bahaya narkoba. Yang kedua, tidak ada alasan lagi bagi tempat hiburan kalau dia mengatakan ada orang memakai, kami nggak tahu. Itu tanggung jawab yang dia, nggak bisa. Oke. Tetap yang punya tempat itu kena sanksi. Nah, kalau 3 kali dia ada denda dan ditutup tempat usahanya. Oke. Nah, gitu. Jadi sekarang kita harus lebih gencar lagi, aparat hukum kita minta supaya tegaslah menutup tempat-tempat hiburan yang sudah nyata-nyata ada di sana menggunakan narkoba. Ya, Atau mungkin ini jangan kan, buka tutup. Buka tutup. Nah, Oke, ini benar, Pak. kami capek juga. Begitu tahu ada Raja BNN, Tutup. Bahkan dalam bocor. ada ya yang inisialnya nggak usah saya sebut lah di sini nanti ya Pak. Ya, enak, Pak. Karena saya ikut waktu menutupnya itu. Oke. Informasi sekarang sudah buka lagi. Oh. Nah, karena tempat hiburan sekarang ini bukan hanya diskotik saja dia, karena sudah ke pinggiran-pinggiran kota Medan, bahkan sudah ke daerah Deli Serdang, ke daerah Langkat, ke daerah Binjai, itu di situ ada judinya, ada prostitusinya, Yes. ada menjual narkoba. Nah, ini Sudah sekaligus tuh. udah sekaligus satu paket. Satu paket. Nah, saya pun nggak tahu, nggak pernah pun saya ada yang katanya judi ikan. Itu kan marak sekarang di mana-mana. Iya, benar. Daerah arah ke Marelan sana ada. Medan Lawan tuh Pak sering, Pak. Marelan katanya Pasar 7 ya kan. Nah, oke. itu ya. Yang saya sebut aja lah orang Sebut saya. aja, oke. Nah, yang ada di Beringin katanya ya kan. Itu judi ikan, menurut ceritanya kalau judi ikan tuh kalau nggak make narkoba kurang asik katanya gitu. Oke. Nah, itu. Jadi kita harus tegas lah. Jadi fraksi Gerindra berharap bahwa pemerintah terutama aparat hukum harus tegas. Kemudian Termasuk aparat yang terlibat ya, Pak? termasuk aparat yang terlibat ditindak tegas saja. Kemudian sering-seringlah lakukan tes urin. Oke. Ya. Jadi kemarin contoh ketika terjadi keretapi ditabrak oleh angkot. Ya, yang di Saya komen di skip media ya? supaya lalu tes urin, ya kan? Ternyata setelah dilakukan oleh dinas-dinas terkait tes urin itu Pemakai sih. ada 52 yang positif makai. Kan luar biasa. Tuh. Jadi kalau dia supir angkot make ya, makanya kita bilang aparat hukum juga kepolisian sering-sering tes urin dan kita DPR juga siap begitu. Oke, Nah, mantap. mendadak sifatnya bikin Iya, tes urin benar. mendadak. Tiba-tiba, Pak ya. Tiba-tiba. Lakukan tes urin. Nah, di aparat pemerintahan di Pergub sudah diatur, ya. Kepala dinas 6 bulan harus mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba. 6 bulan kemudian tidak ada, dia dapat teguran. 6 bulan kemudian dia tidak melakukan, dapat sanksi. Oke. Nah, itu harus begitu memang. Semua harus apa? Kemudian kita juga dari fraksi Gerindra mendorong agar kita punya desa binaan. Iya. Ya. Nah, ini desa binaan kemarin sudah kami bicara sampai ke BNN pusat, sampai ke Kementerian Pedesaan dan sambutan luar biasa. Ya. Sekarang desa binaan di Indonesia ini jumlahnya masih minim sekali. Masih sedikit sih, Pak. Ya, baru sekitar 200-an dari jumlah desa yang jutaan di Republik Indonesia. Kalau Sumatera Utara nanti kita rencanakan ada satu anggota dewan punya desa binaan 3, berarti akan ada 3 desa binaan desa bersinar di Sumatera Utara kali 100 orang anggota dewan, 300. Ini akan mendorong target pusat naik. Nah, itu
harapan BNN pusat itu agar betul-betul terrealisasi. Begitu ya. juga dengan pemerintahan desa. Mm-hmm. Karena pemerintahan desa, walaupun pemerintahan desa sudah membuatkan di sana ada dana sosialisasi tentang bahaya narkoba, kepala desanya juga nggak paham, Ya, hanya cukup bikin spanduk saja. Mereka nggak paham itu. Nah, ini jadi yang perlu disosialisasi ya. Nanti dengan dorongan DPR kita ciptakan sistem TOT, training of trainer, orang yang kita training dia nanti selanjutnya meneruskan di desa-desanya. Mungkin ini akan nyampe kepada masyarakat kita. Kan memang ada dana APBD untuk kegiatan pencegahan narkoba ini, Pak? Ya, memang ada. APBD Provinsi Sumatera Utara, tapi begini, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, makanya kita selalu sampaikan, apalagi sekarang untuk rehabilitasi, ya. Saya setiap reses atau setiap sosper itu selalu ditanyakan emak-emak, kemana kalau ada keluarga kami, anak kami rehab. Kalau bayar kami nggak mampu, karena rata-rata rehabilitasi swasta itu berbayar, tidak ada yang gratis. Bayarnya cukup mahal loh. Bayarnya juga cukup mahal. Maka kita dari fraksi Gerindra terus mendorong pemerintah Sumatera Utara agar menyiapkan panti rehab. Nah, sudah memang direncanakan, tapi kemarin balik lagi dananya terpotong lagi. Akhirnya kita bekerja samalah dengan BNN, membantu BNN di tahun ini kita bantu 2 miliar. Nah, nanti BNN akan kalau datang ke BNN orang yang terpapar ini akan setelah di asesmen akan ditempatkan di panti rehab swasta dan biayanya dibantu dari situ tadi. Tapi yang menentukan itu BNN. BNN yang menentukan ya Pak. Ini terkait kalau kita dengar-dengar juga Pak, ini terkait masalah narkoba di penjaraan. Apa sih namanya Pak? Kita lihat lah banyak nih. Bukan hanya di Sumatera Utara, juga di tempat lain juga banyak nih. Kalau di situ juga transaksi narkoba cukup tinggi, Pak. Jadi karena begini, survei kami juga keliling, kami bertanya, itu yang mengisi penjara itu sekarang itu 80% pengguna narkoba. Transaksinya cukup tinggi dalam tuh. Jadi kejahatan-kejahatan umumnya kalau ditarik ujungnya itu kemana? Ujungnya narkoba. Pencurian sepeda motor, begal, karena narkoba. Pemerkosaan, macam-macam. Itu selalu ujungnya narkoba. Jadi akhirnya dulu orang mencuri itu karena lapar, nggak makan, terpaksa dia mencuri. Nah, sekarang untuk beli narkoba, Pak. Sekarang untuk beli narkoba. Nah, jadi itu kondisinya. Makanya penjara kita, rumah tahanan kita itu umumnya diisi 80% itu rumah tahanan pengguna narkoba. Nah, akhirnya karena mereka berkumpul di sana, ya itu tadi, balik lagi mereka dengan segala cara itu mendapatkan itu, karena ini bisnis yang paling enak ini. Benar Pak, menjanjikan. Menjanjikan. Nah, kenapa Sumatera Utara ini jadi sasaran? Karena itu tadi, disparitas harga Sumatera Utara itu terlalu jauh. Nah, pebisnis melihat karena peluangnya ini mereka tergiur. Bayangkan misalnya perbandingannya kalau 1 gram di luar itu harganya katakan di daerah negara asal sana misalnya 20.000, di sini itu menurut informasinya sudah 1,5 juta. Nah, itu kita informasi dari BNN kemarin kita. Karena menurut informasi juga lahannya nih Pak, Sumatera Utara mendukung katanya Pak. Ya. Lebih gampang masuknya ke sini. Ya, karena banyak jalur-jalur tikus. Nah, jalur-jalur tikus sehingga masuk dari sini. Bisa dari sana, sistemnya masuk sini gitu. Betul. Tapi begini, kalau misalnya kemarin kami di Langsa itu BNN itu menjelaskan begini. Dulu Langsa itu banyak pemakai. Dan di sana banyak jalur tikus. Tapi sekarang setelah ada perda pemerintahnya sampai perdes itu mengatur yang menikah itu harus tes urin dulu. Nah, begitu. Kemudian ada sanksi orang yang mungkin dari kampungnya dikeluarkan sekian tahun, kalau sudah tobat baru boleh balik.
Begitu Perdes itu mengatur banyak sekali aturan-aturan masyarakat itu sehingga mereka pemakainya nurun. Tetapi masuk barang tetap juga Ada. gitu. Jadi nelayan-nelayan di sana katanya itu dititipi. Iya, Nah, iya, ini iya. bawakan ini, mungkin satu kota itu dikasih 1 juta. Apa nggak senang nelayan kami Iya, katanya. Ini pula. Jadi sumber masuk tetap ada. Tetap ada ya. Oke. Nah, tapi pemakainya di sana menurun. Pemakaian Oh, menurun. menurun. Karena ada Perda sama Perdes tadi ya, Ada Pak? Perdesnya. Oke, baik. Kita di Sumatera Utara ini belum ada yang kayak gini. kabupaten kota belum menyambut. Bahkan BNN-nya kan kita belum lengkap. Oh, Dari oke. 33 kita baru ada sekitar 18. Belum semua, Belum semua ya, Pak? kabupaten kota itu yang begitu respon. Oke. Jangan kemana-mana pendengar Kardopa, nanti kita lanjut lagi obrolan kita untuk siang hari ini. Stay tune terus tentunya di live streaming kita www.kardopafm.co.id atau juga live Instagram kita di Kardopa FM Medan. Kita kembali dulu ke studio. Kembali lagi pendengar Kardopa, masih di spesial dialog duduk bareng parlemen. Kita langsung live dari ruang fraksi Gerindra di gedung DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak Subandi nih Pak ya. Masih terkait masalah narkoba. Ya, ini kan kalau kita lihat ada 3 transaksinya di sini Pak. Ada pemakai, ada pengedar, ada bandar. Nah, Ya. ini bagaimana? Ini kan sebenarnya peran penegak hukum ya Pak. Ya. Peran penegak hukum, khususnya pengadilan di sini yang memutuskan nih pemakai berapa tahun, pengedar berapa tahun. Ya. Bandar yang harus tuntas nih. Ya, benar. Menurut Bapak gimana nih dari fraksi Gerindra? Ya, jadi benar ya. Jadi umumnya ya pemakai ini kan diawali dengan coba-coba dikasih. Yes. Ya. Sehingga ini harus diklarifikasikan. Yang mengklasifikasikan ini adalah BNN. Karena orang yang tertangkap ataupun yang diserahkan orang tuanya ini akan di-assessment dulu oleh mereka. Oke. Nah, sehingga mereka lah menetapkan, oh ini korban, oh ini sudah pemakai. Nanti kalau korban bisa saja dia dirawat, Direhab ya. direhab atau dia rawat jalan dan sebagainya. Nah, tetapi kalau dia sudah pemakai, Pengedar lagi. bisa saja dia rehab, mungkin pun rehabnya yang berat gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada pengedar. Nah, ini kalau pengedar sebenarnya jangan dikasih ampun ini. Benar. Ya. Nah, jadi jangan nanti ditangkap aparat malah ada tawar-menawar, istilahnya dari pengedar diturunkan jadi pemakai ataupun jadi korban. Jadi korban. Nah, jadi jangan. Kita minta ini aparat hukum harus tegas, kalau dia pengedar sudah ditindak saja lah. Karena ini sangat membahayakan ya. Benar. Kemudian ada bandar. Nah, kalau bandar ini menurut saya nggak ada apa lagi. Nggak ada ampun. Apapun. Saya ketika kami dulu ketemu Pak Martuani, Kapolda yang lama, dialog soal ini, dia minta dukungan kita. Saya kalau bandar-bandar ini kalau kami tembak mati DPR mendukung. Okay. Kita sangat mendukung. Karena apa? Ini dampaknya luar biasa. Bayangkan Sumatera Utara ini dari 14 juta penduduk Sumatera Utara, kita yang terpapar itu sudah 1,17 juta. Ini bisa lost generasi kita ini nanti. Karena sasaran utamanya adalah anak-anak yang usia sekolah. Generasi penerus bangsa. Nah, generasi penerus bangsa. Yang ini akan merusak saraf dan akan cara berpikir dan lain sebagainya. Nah, bayangkan orang yang sudah menjadi pecandu narkoba itu, jangankan nyawa orang lain, nyawa orang tuanya pun mau dia hilangkan. Jangankan mencuri milik orang lain, milik orang tuanya pun dicurinya. Jadi ini sangat berbahaya. Nah, bandar inilah menurut kami mendukung apa yang diminta oleh Pak Kapolda saat itu. Nah, jadi bandar-bandar ini harus diselesaikan aja, ditembak mati saja lah. Tentu tuntas habis ya. Benar. Karena ini sumbernya. Ini sumbernya bandar ini. Benar. Tapi mungkin ada masukan nggak nih dari Bapak sebagai dari fraksi Gerindra ini terkait masalah dana tadi untuk penanggulangan atau pencegahan narkoba ini Pak? Saran kami begini dari fraksi Gerindra, karena kita ini sudah ranking 1, sudah sangat masif, harus dananya pun harus masif juga ini. Nah begitu, jangan di dananya setengah hati.
Saya kemarin bilang kita siapkan panti rehab karena nggak ada jalan. Kalau anak-anak ini tidak kita rehab, ini dia akan berkeliaran terus dan akan mencari korban yang lain dengan cara menawarkan, dicoba dulu dan sebagainya. Kalau mereka ini kita rehab, ini salah satu usaha kita bagaimana supaya para pemakai-pemakai tadi bisa kita kandangkan dia. Nah, ini kemarin kita minta angkanya nggak besar-besar kok. Artinya kita usulkan mungkin antara 15-20 miliar sudah bisa, ya kan? Nah, buatlah yang apa dulu. Artinya kita bisa tampung nanti semua para pemakai-pemakai ini untuk kita rehabilitasi. Nah, begitu juga untuk sosialisasinya. Ya, sosialisasi harus ada penting, sosialisasi, ada tes urin, ya. Semua kita harus sepakat, semua departemen, semua istilahnya dinas apa kita harus sepakat ada tes urin berkala. Perda sudah menjelaskan nanti anak yang masuk sekolah juga dites urin. Nah, jangan ada lagi, itu di Perda, tapi bagaimana? Biayanya kan cukup besar, akhirnya kita buat sampel beberapa sekolah. Itu nggak benar. Kalau kita mau perang ini, perang habis. Ya, semua. Dan tidak ada istilah, itu hanya sekolah di kota aja, sekolah yang di kampung. Enggak, narkoba itu sudah sampai ke kampung-kampung. Nah, jadi nggak apa-apa, biaya tes urin itu besar, nggak masalah. Kita tes semua anak kita, sehingga kita tahu. Dan orang tuanya dengan begitu, jadi betul-betul hati-hati, anak-anaknya pun begitu. Mau masuk PNS juga harus, honor saja pun harus tes urin. Semua kita lakukan seperti itu. Jadi istilahnya kita mau berantas ya harus ada dana awal gitu ya Pak ya, alokasi dananya ya. Jangan, saya lihat mengurus SIM itu ada tes kesehatan, tes internet, tapi tes urin nggak ada. Itu harus masuk juga. Orang mau bayangkan kalau dia membawa kendaraan tidak sehat, dan itu kan umumnya rata-rata narkoba terjadi. Ya benar, banyak Pak. Kecelakaan, ya kan. Nah, nggak apa-apa. Jadi harus seimbang dananya. Fraksi Gerindra mendorong pemerintah Sumatera Utara harus berani menganggarkan untuk menurunkan angka penggunaan narkoba ini. Baiklah. Termasuk tadi dari pemerintah kabupaten kota harus ada ininya ada Pak perdanya. Ya? Ada perdanya juga. Ada ya? perdanya, ada peraturan bupati. Medan ada Pak? Sampai ke Perdes. Medan udah ada. Pertanyaan. Medan ini belum ada, BNN-nya juga belum ada. Ini pintu gerbang terdepan, harusnya bisa memberikan contoh ini ya. Benar, harus. Tapi kemarin waktu kami berkunjung, Pak Wali Kota, Pak Bobi sudah berjanji tahun ini mereka akan siapkan itu. Biar tahun depan turun kita dan posisi pertama ya Pak. Pak, waktu kita udah banyak lagi nih Pak. Jadi apa ini, ada masukan atau kritik dari fraksi Gerindra untuk Sumatera Utara ke depannya agar momentum HUT 74 tahun ini bisa menjadi pemicu untuk pembangunan Sumatera Utara ke depannya Pak? Baik, kami hanya menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah Sumatera Utara. Kita kepingin, kita kan sudah melakukan merit system untuk menempatkan para pegawai-pegawai kita di Sumatera Utara, dan targetnya adalah mengisi jabatan-jabatan kosong. Jangan banyak lagi yang PLT di Sumatera Utara. Ini kan sudah terlalu lama PLT terus. Nanti dan orang perlu ini PLT terus ini ya. Jadi diisi ya dengan menempatkan, ya harapan kita tentu the right man on the right place, menempatkan orang tepat pada tempatnya. Kalaupun tidak dia tapi tidak terlalu jauh. Maksud kami misalnya untuk bidang kesehatan ada 2 bidang yang menurut saya ini harus dipegang oleh orang-orang ahlinya. Pertama itu bidang kesehatan, itu dokter, jangan dari orang umum ke sana atau dari dari STPDN ke sana, gitu ya. Begitu juga pendidikan, ini juga harus dipegang orang-orang khusus. Banyak kok sarjana pendidikan kita, karena pendidikan ini adalah kunci. Ya, Jepang ketika kalah perang dia cari sarjana-sarjana, orang-orang yang ahli pendidikan untuk membangunnya. Kalau pendidikan masih baik di Sumatera Utara, pendidikan kita ini bagus, insya Allah Sumatera Utara akan bangkit ke depan. Biar tidak ada yang mengundurkan diri ya Pak? Udah mengundurkan diri. Nah, saya nggak
gitu ya kan. Oke. Tapi itulah kondisinya. Kondisinya seperti itu. Jadi harus tepat gitu. Tepat, Kemudian, benar. nah tepat orangnya. Orangnya benar, Pak. Kemudian saya di bidang ekonomi ya. Oke. Pak Gubernur dalam pidatonya kemarin sudah menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita di 2022 memang itu bertahanlah di 4,5%. Oke. Tetapi di 2023 itu kita berharap bisa mencapai 5,6%. Ada kenaikan Nah, ya, Pak, ya? usaha ini harus dibarengi dengan usaha-usaha kita bagaimana memperkuat UMKM kita, ya. Benar. Saya praksi kita menyarankan perkuat UMKM kita, ketahanan pangan kita, ya. Misalnya Pak Gubernur sudah menyampaikan, Pak Wakil Gubernurnya, Sumatera Utara menjadi lumbung domba kita. Sekarang harga daging mahal apa? Ini potensi di Sumatera Utara luar biasa karena dari mana-mana permintaan akan daging, akan domba dan kambing itu cukup besar ke Sumatera Utara. Okay. Jadi strategi kita setelah COVID ini, mari kita perkuat ini, ya, perkuat masyarakat kita, ketahanan pangan kita, UMKM kita. Mari kita dorong UMKM, produk-produk daerah kita cukup banyak. Baik itu makanan, sandang, itu banyak. Jadi jangan lagi kita keluar. Nah, kalau kita misalnya menerapkan sistem belanja kita, sistem IT sekarang, dorong pengusaha-pengusaha lokal kita ini untuk menggunakan IT, ya. Dia punya produk baju batik, dia produk makanan, dia produk apa, semua lengkap, ya. Jadi jangan kita harus berfokus keluar, belanja dari luar, karena produk dalam negeri juga cukup baik. Cintailah produk dalam negeri. Produk-produk Sumatera Utara ini cukup baik, UMKM kita ini baik. Banyak. Saya ada contoh satu cerita aja. Ini teman saya kuliah, ya. Dia sekarang tinggal di Amerika. Jadi dia apa kerja? Kerjanya di pabrik di Amerika itu. Lantas kerjanya di pabrik itu apa, saya bilang? Dia ceritakan barang dari Indonesia yang dikemas di sana balik lagi. Okay. Nah, ke Indonesia Balik atau ke Indonesia. kemana-mana negara, hanya mengemas, memoles-moles, mempercantik, itu balik lagi ke Indonesia. Nah, itu kerja mereka. Okay. Jadi sebenarnya dari kualitas barangnya kita sudah cukup baik. Cukup baik sih, Pak. Keripik kita enak-enak. Keripik itu dibawa ke Malaysia, di Malaysia dibungkus. Saya udah lihat itu. Nah, pakai kontainer dibawa ke sini. Keripik ubi, keripik pisang. Nanti mereka jual sudah dalam bungkusan rapi. Orang Indonesia datang ke sana belanja pulang, bawa lagi kemari, ya kan? Ini keripik Malaysia lebih enak. Oke. Padahal itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Cuma dikemas lebih cantik. Nah, inilah tugas kita pemerintah, karena UMKM kita di sini cukup banyak, ribuan UMKM kita di Sumatera Utara. Ya, jadi kita dorong peternak kita, petani kita, mari kita bangkit Sumatera Utara ini. Saya rasa yakin Sumut bermartabat ini bisa tercapai di akhir periodenya, mengangkat perekonomian Sumatera Utara. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak bagi waktunya Pak, karena waktu kita sudah tidak banyak, Bapak juga mau ada kegiatan lain lagi. Terima kasih sudah ngobrol. Sama-sama. Sebenarnya banyak Pak yang mau kita bahas nih Pak. Ya, Thanks ya Pak ya. Janji ya Pak. Baik Baik, pendengar Kartema, terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Kita sudah ngobrol bersama Pak Subandi tadi ya, tentang topik kita apa dan bagaimana Sumut di 74 tahun. Ternyata masih banyak PR yang harus kita benahi di Sumatera Utara ini ya Pak ya, tentunya. Kita kembali ke studio. Saya Desi harus pamit dulu. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore.